Kembali di kabar petang, pemirsa, 234 triliun rupiah dana pemerintah daerah mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan dana yang menganggur tersebut karena lambatnya realisasi belanja APBD. Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah yang tercatat hingga akhir September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta para kepala daerah mengecek sumber data tersebut di Bank Sentral, yakni Bank Indonesia. Purbaya meyakini data yang ia terima dari BI valid. Purbaya menjelaskan dana yang menganggur tersebut karena lambatnya realisasi belanja APBD. Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Dari BI itu dicek sama BI harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Tapi kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut masih ada sejumlah daerah yang lambat merealisasikan pendapatan serta belanja daerah sehingga tak sesuai target. Dari dana 234 triliun rupiah mengendap di rekening kas daerah, 134,2 triliun mengendap di pemerintahan kabupaten, 60,2 triliun mengendap di pemerintahan provinsi, dan 39,5 triliun rupiah mengendap di pemerintahan kota. Lantas, mengapa ada dana daerah yang mengendap di bank? Bagaimana dampaknya? Tim TV One mengabarkan. Dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan dana yang menganggur tersebut karena lambatnya realisasi belanja APBD. Padahal pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Lantas mengapa dana daerah yang mengendap di bank? Bagaimana dampaknya? Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Telisa Aulia. Selamat sore, Prof. Telisa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Prof. Telisa, melihat hal ini sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dana mengendap padahal kebutuhan akan pembangunan daerah ini kan sebenarnya semakin besar ya, Prof? Betul. Jadi kita perlu memahami yang disebut sebagai manajemen kas daerah. Sebetulnya di pusat juga pasti melakukan yang namanya manajemen kas ya, treasury cash management. Jadi ini common dilakukan oleh orang-orang keuangan baik di pusat maupun di daerah. Jadi penggunaan dana itu ada inflow dan outflow setiap bulannya, setiap harinya, setiap minggunya. Nah ini mungkin yang menyebabkan pencatatan itu menjadi berbeda ya, karena ada bulanan, harian, dan seterusnya. Nah itu yang perlu kita pahami. Nah ini manajemen kas daerah ini ada pemasukan pengeluaran. Nah pengeluarannya itu memang kalau kita lihat, jadi kami sudah melihat pola data yang disampaikan dari Bank Indonesia ya. Ada dua data dari Bank Indonesia dan Kemendagri. Nah biasanya pola datanya itu meningkat terus dari awal tahun ke akhir tahun. Sampai bulan September, Oktober itu mulai agak turun lagi, turun sampai bahkan Desember itu udah mendekati yang ya nggak nol sih, tapi istilahnya dia sudah makin turun karena di Desember itu semua kan harus diserap gitu kan. Nah jadi ada pola dari fluktuasi dana itu. Jadi karena kan tidak semua pengeluaran itu harus dibayar sekarang dan selesai juga pekerjaannya sekarang, terutama seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, infrastruktur fisik di daerah, itu kan biasanya ada termin, ya kita kepada kontraktor-kontraktor itu ada terminnya. Termin 1 misalkan 30, 2, 20, nanti 50 misalkan ya, sesuai dengan kontraknya. Nah 50 itu ya di Desember kalau sudah selesai. Nah itu makanya besar sekali gitu biasanya. Nah selama itu belum digunakan, kemungkinan daerah ya punya pilihan apakah mau menaruh di giro atau di deposito. Nah yang didorong itu adalah itu diperkenankan untuk menaruh di giro atau deposito di dalam peraturan pemerintah tahun 2019 tentang manajemen keuangan kas daerah. Itu memang diperbolehkan daerah-daerah itu memiliki deposito, tapi tidak boleh terlalu banyak. Deposito pun harus yang bersifat on call. Jadi kalau dibutuhkan sewaktu-waktu itu bisa dicairkan. Jadi giro kebanyakan tuh dalam bentuk giro. Makanya kan kemarin penjelasan Gubernur Jawa Barat salah satunya kalau tidak salah kan
katanya giro kebanyakan, tapi ya pas kemungkinan sih ada depositonya juga. Cuma berapa itu kami tidak dapat detailnya, karena kalau saya sebagai pengamat nanti mungkin bisa dipastikan ke otoritas yang berwenang. Kalau saya hanya bisa menggunakan data dari BI dan juga data yang umum ya, yang dipublish di Kemendagri misalkan, ataupun di media-media dalam press release gitu. Jadi dari data-data itu nanti kita bisa sinkronkan, ada perbedaan waktu. Kalau BI kan kemarin itu 30 September. 30 September. Iya, yang 234 itu. Nah, sedangkan Kemendagri itu kan sekitar Oktober ya, pertengahan 17 ya, yang diumumkan di 20 Oktober. Betul. Jadi lebih current yang Kemendagri, sehingga angkanya lebih kecil. Ya kan, dari sesuai dengan kurva yang Anda jelaskan tadi, semakin menurun. Semakin turun kan, tadi saya udah menunjukkan ke Mbak kurvanya, sayangnya tidak tampilkan, tapi intinya ada naik terus kemudian jadi turun. Nah, di Desember itu rendah sekali ya biasanya gitu. Nah, itu karena sudah dipakai gitu. Nah, ini memang yang belum terpakai. Nah, memang mungkin harapan Pak Menteri juga kalau bisa itu jangan di akhir semua begitu, karena dampaknya ke masyarakat bisa tertunda kalau misalkan biar lebih berputar. Berputar, seperti itu. Sebenarnya apa dampak kepada masyarakat, kemudian apa juga keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah, masyarakat dan juga Bank Indonesia itu? Ya, keuntungan dalam arti simpanan ini maksudnya. Betul. Jadi tadi Pemda sendiri kenapa punya simpanan? Karena dia kan harus melakukan tadi manajemen kas itu kan. Kalau ada kebutuhan sewaktu-waktu atau apa, dia tetap harus punya cash itu kan gitu. Jadi nggak mungkin semuanya di-nolin gitu ya. Daerah nggak punya megang cash sama sekali gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ada darurat begitu kan, pasti yang namanya sama dengan kita individu kan pasti memegang cash itu untuk yang namanya precautionary motive ya. Jadi ada motif precautionary, berjaga-jaga seperti itu. Nah, ada opportunity cost, memang kalau terlalu lama dan terlalu banyak simpanannya tidak digunakan spending ke sektorial, nah itu dampak ke pertumbuhan daerahnya kan jadi berkurang seperti itu. Nah, makanya solusinya sebetulnya ini dua-duanya tuh punya side yang menurut saya tidak ada yang salah dua-duanya, cuma dari kacamata yang mana begitu. Pusat pengen daerah segera belanja, tapi dari kacamata daerah sendiri ada hal-hal yang menyebabkan daerah itu juga tidak mudah untuk spending. Misalkan juknis yang katanya terlambat gitu seringkali. Nah, dan perlu disadari tahun 2025 ini kemungkinan saya menduga kenapa mengendapnya agak lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya? Nggak lebih besar banget sih, cuma ada selisih lah, lebih tinggi sedikit. Karena kemarin kan ada efisiensi, ya, ada efisiensi yang dilakukan sehingga ada beberapa anggaran yang dibintangi biasanya. Nah, kalau dibintangi itu daerah juga tidak berani membelanjakan seperti itu. Jadi, nah ini kebetulan ada Pak Menteri baru yang ingin lebih banyak spending. Nah, tapi udah juknisnya itu belum keluar ya misalkan, nah itu daerah tidak berani membelanjakan seperti itu. Jadi ada unsur bahwa karena mereka juga kalau misalkan mengeluarkan uang tanpa juknis itu bisa pidana seperti itu ya, bisa masuk ke dalam melanggar aturan. Nah itu Pemda juga takut untuk seperti itu gitu loh. Makanya harus win-win dari pusatnya gimana supaya daerahnya bisa lebih spending, dari daerahnya lebih mendorong lagi kemampuan perencanaan, pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi dari kedua belah pihaknya, jadi nggak bisa hanya salah satu pihak. Tapi hal ini kan menjadi salah satu fokus pembahasan yang terus dibahas oleh publik sampai saat ini. Ada sebagian pihak yang menilai bahwa mengendap dana ini dapat memberikan keuntungan bunga bagi bank. Apakah memang keuntungan ini juga akan dirasakan oleh pemerintah daerah juga atau bagaimana? Nah itu menarik sekali. Jadi bunga itu pasti ada di dalam deposito ya, dan itu sudah ada nanti ada aturan-aturan yang mengatur hal itu. Nah, yang setahu saya itu memang bunga itu masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Jadi kalau pemerintah daerah punya deposito itu boleh dapat bunga, bunganya itu formal dilaporkan di PAD-nya. PAD lain-lain namanya posnya. Nah, jadi masuk. Nah, cuma memang dari Pak Menkeu bilang gini, kita harus cek nih bener nggak bunganya masuk. Nah itu berarti kan ya monggo tugas dari kementerian-kementerian terkait, yaitu kalau di kita kan BPK dan BPKP ya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Nah itu BPKP yang harus mengecek apakah dana itu memang masuk seperti itu. Jadi itu yang harus, dan apakah sesuai ya antara pelaporan dengan realnya, karena memang ya ada. Nah tapi kan kalau ada macam-macam itu sometimes itu oknum, dan itu berarti bukan semuanya seperti itu gitu loh. Jadi ini juga kemarin kan salah satu kepala daerah juga berkomit nanti kalau ada staf saya yang kemudian melakukan tindakan yang di luar ini ya itu akan ditindaklanjuti gitu, tidak segan-segan. Nah memang ini berarti
kepala-kepala daerah harus mengawasi dari timnya bahwa keuangan ini dilakukan secara governance sesuai dengan aturan bahwa bunga itu memang masuk ke dalam PAD lain-lain. Jadi bukan berarti semuanya seperti itu. Saya rasa itu hanya oknum saja kalaupun misalkan ada, karena ya pemerintah sekarang kan juga semakin baik ya dalam governance atau tata kelola seperti itu. Oke, Prof. Telisa, ini singkat saja, apa perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah? Singkat saja. Ya, intinya adalah perbaikan supaya data itu menjadi gapnya lebih sedikit sehingga tidak menimbulkan itu tadi ya di publik, dan komunikasi yang lebih lancar lah di antara pemerintah. Itu kan bisa diselesaikan di forum pemerintah sendiri supaya tidak menimbulkan di kalangan netizen ini apa nih gimana. Ya walaupun bagus ini jadi edukasi publik ya, karena makanya saya hadir hari ini juga karena termotivasi kita dengan TV One juga dengan media sosial lainnya itu ingin mengkampen edukasi publik yang baik. Jadi setidaknya ini jadi edukasi publik. Terus yang kedua, harus ada perbaikan supaya polanya nggak gitu-gitu aja. Sampai kapan sih? Itu sebenarnya di zaman menteri-menteri keuangan yang sebelumnya juga ya sama pembahasannya. Saya kan ngikutin ini dari istilah beberapa puluh tahun lalu juga ya begitu-begitu aja ceritanya tentang BPDI ya, yang pola tadi yang saya tunjukin ke Mbak itu. Nah itu harus kita rubah dong, ada inovasi apa. Nah salah satunya misalkan termin ya, karena kadang-kadang ke kontraktor itu agak lama. Nah itu mungkin harus lebih dipercepat lah gitu, nggak harus nunggu Desember atau bagaimana dengan jaminan bahwa pekerjaan akan agar perputaran uang tuh menjadi lebih optimal kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dan juknisnya tadi harus cepat dan sinergi pusat daerahnya agar komunikasinya juga lebih sinergis, karena pusat membutuhkan daerah, daerah juga membutuhkan pusat. Jadi saling melengkapi seperti itu. Terima kasih Prof. Telisa Aulia sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Semoga informasi ini juga dapat menjadi sebuah nilai edukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.